Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman, adik-adik yang menyaksikan video saya ini. Tentunya kita sudah belajar tentang pengertian budaya, konsep budaya pada materi kemarin. Untuk saat ini, kita akan belajar tentang ciri budaya, wujud budaya, fungsi budaya, dan unsur budaya. Sebelum kita memulai pembelajaran dan materi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar proses pembelajaran dan materi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja ke materi. Di video sebelumnya, dalam peta konsep budaya, kita membagi materi tentang budaya menjadi 5 bagian. Masih ingat ya bagiannya apa aja? Oke, lanjut. Kita sudah membahas mengenai pengertian budaya secara umum. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri budaya dan fungsi budaya. Yang akan kita bahas pertama yaitu ada ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya itu meliputi A. Budaya merupakan suatu simbol, bisa menyimbolkan suatu daerah atau suku. B. Bukan suatu bawaan, namun harus dipelajari. C. Dapat diwariskan secara turun-temurun. D. Dapat disebarkan melalui komunikasi dari individu ke individu lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. E. Bersifat dinamis. Masih ingat ya? Dinamis adalah selalu berubah. F. Memiliki sifat selektif, maksudnya menampilkan pola perilaku dan pengalaman manusia. G. Berbagai unsur dari budaya dapat saling berhubungan atau berkaitan. H. Etnosentrik, maksudnya adalah menganggap bahwa budaya yang dimiliki adalah yang terbaik. I. Bisa berubah dengan adanya pengaruh globalisasi. Poin berikutnya yaitu ada fungsi budaya. Nah, fungsi budaya itu meliputi apa saja? Pertama, atau A, budaya menyediakan serangkaian pola di mana tuntutan biologis dan sosial budaya anggota kelompok terpenuhi, misalnya makanan, tempat tinggal, serta hubungan dengan kelompok dan individu. B. Budaya menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama individu-individu dalam suatu kelompok untuk menyesuaikan situasi lingkungan. C. Budaya membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia dan juga menyediakan sarana interaksi untuk individu dalam kelompok. D. Budaya memberi kita panduan untuk semua aktivitas kehidupan kita. Budaya akan menentukan pola perilaku individu sehingga bertindak sesuai dengan pola perilaku yang ditentukan oleh budaya. E. Budaya bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu bahasan kita. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Di video sebelumnya mengenai pengertian, fungsi, dan ciri budaya sudah kita bahas.
Topik materi kita kali ini adalah tentang unsur dan wujud budaya. Poin pertama, dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture, Gluckman membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau disebut dengan cultural universal. Yang pertama yaitu ada sistem bahasa, yang kedua sistem teknologi atau peralatan, yang ketiga sistem mata pencaharian atau ekonomi, yang keempat sistem organisasi sosial, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir ada sistem kesenian. Poin pertama yaitu sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Bahasa berkembang menjadi 2 macam, yaitu bahasa lisan dan tulis. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat berekspresi. Yang kedua, alat berkomunikasi. Yang ketiga, yaitu alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Adapun fungsi bahasa secara khusus adalah yang pertama, untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni, sastra. Yang ketiga, mempelajari naskah-naskah kuno. Dan yang terakhir, untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin kedua yaitu sistem teknologi atau peralatan. Menurut Kuncharaningrat, pada masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian. Yang pertama ada alat-alat produktif. Alat-alat produktif adalah alat-alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan berupa alat sederhana seperti batu untuk menumbuk gandum atau padi. Yang kedua, senjata. Pada zaman dahulu, senjata digunakan untuk mempertahankan diri atau melakukan aktivitas ekonomi seperti berburu dan menangkap ikan. Yang ketiga, wadah. Wadah adalah alat untuk menyimpan, menimbun, dan memuat barang. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi manusia, maka bentuk dan jenis wadah pun mulai berkembang. Yang keempat, alat menyalakan api. Pada zaman praaksara, manusia membuat teknologi untuk menyalakan api dengan menggesek-gesekkan 2 buah batu. Yang kelima, makanan. Sistem pengetahuan cara-cara memasak menarik untuk dikaji karena setiap kelompok masyarakat dan kebudayaan memiliki sistem pengetahuan dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengolah makanan atau minuman. Yang keenam, ada pakaian. Pakaian
merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri dari perubahan cuaca. Seiring perkembangan zaman, fungsi pakaian tidak hanya sebagai perlindungan diri, tetapi juga sebagai identitas dari pemakainya. Hal ini dapat dilihat dari beragam pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Poin ketujuh, ada tempat berlindung. Rumah atau tempat berlindung merupakan wujud kebudayaan yang mengandung unsur teknologi. Manusia membuat tempat tinggalnya senyaman mungkin disesuaikan dengan lingkungan alam sekitarnya. Yang kedelapan dan yang terakhir ada alat transportasi. Alat transportasi diciptakan untuk memenuhi mobilitas manusia yang semakin tinggi. Sejak zaman praaksara, alat transportasi pada zaman praaksara yang paling penting adalah kereta beroda, rakit, dan perahu. Poin berikutnya, sistem mata pencaharian atau ekonomi. Sistem mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain: yang pertama, berburu dan meramu; yang kedua, berternak; yang ketiga, bercocok tanam di ladang; yang keempat, menangkap ikan; serta yang terakhir, bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Berikutnya, sistem organisasi sosial. Nah, sistem organisasi sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan adalah sistem menghitung garis keturunan atas dasar hubungan perkawinan dan hubungan darah. Berikut beberapa sistem kekerabatan di Indonesia. Yang pertama, sistem kekerabatan bilateral. Sistem ini adalah sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari dua pihak, yaitu dari pihak ayah dan ibu secara seimbang atau bersama-sama. Yang kedua, yaitu sistem kekerabatan unilateral. Sistem kekerabatan unilateral adalah sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari satu pihak, yaitu dari pihak ibu saja atau matrilineal, atau dari pihak ayah saja atau patrilineal. Yang ketiga, yaitu sistem kekerabatan ambilineal. Sistem kekerabatan ambilineal adalah sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu secara bergantian. Sistem ini bisa dikatakan menghitung garis keturunan sebagian dari pihak ayah dan sebagian dari pihak ibu. Berikutnya, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat, baik formal maupun non-formal. Bidang kegiatannya, organisasi sosial di masyarakat dibedakan sebagai: pertama, organisasi sosial di bidang pendidikan, misalnya sekolah. Kedua, organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial, misalnya panti asuhan. Ketiga, organisasi sosial di bidang kesehatan, misalnya rumah sakit.
Yang terakhir, organisasi sosial di bidang keadilan, misalnya lembaga bantuan hukum. Nah, selanjutnya mengenai sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kebudayaan universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Menurut Kuncharaningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai 1. Alam sekitarnya. 2. Tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya. Yang 3. Binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya. Yang 4. Zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya. Yang 5. Tubuh manusia. Yang 6. Sifat-sifat dan tingkah laku manusia. Yang terakhir, ruang dan waktu. Kemudian ada sistem religi. Unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Selain emosi keagamaan, dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Yang terakhir yaitu sistem kesenian. Berdasarkan jenis nilai estetika yang ditampilkan kesenian, budaya seni dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, seni drama, yaitu seni yang menampilkan keindahannya dalam bentuk visualisasi pementasan adegan cerita, misalnya ketoprak, wayang orang, lenong, ludruk, dan sebagainya. Yang kedua, seni gerak, yaitu seni yang menampilkan keindahannya dalam bentuk gerakan atau aktivitas, misalnya seni tari, gerak dan lagu, dan sebagainya. Yang ketiga, seni suara, yaitu seni yang menampilkan keindahannya dalam bentuk suara. Seni ini terdiri dari seni suara vokal, manusia, seni suara instrumental, alat musik, dan seni suara campuran, perpaduan antara suara manusia dengan alat musik. Yang terakhir yaitu seni rupa, yaitu benda-benda seni yang menampilkan keindahannya dalam bentuk wujud atau bentuk, misalnya lukisan, seni patung, atau seni fotografi. Bahasan berikutnya yaitu mengenai wujud kebudayaan. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan memiliki 2 komponen utama, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Berikutnya, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya dongeng, cerita rakyat, dan lain-lain. Selanjutnya, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan. Budaya yang berwujud gagasan atau ide bersifat abstrak. Gagasan itulah yang pada akhirnya menghasilkan berbagai karya manusia yang didasarkan pada sistem nilai, cara berpikir, dan pola tingkah laku. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia
dalam masyarakat itu. Yang terakhir, artefak adalah wujud kebudayaan fisik hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi terakhir tentang konsep budaya. Semoga materi kali ini bermanfaat buat pembelajaran kalian. Oke, baik. Tadi kita telah saksikan atau kita lihat atau kita tonton tentang materi tentang unsur, wujud, fungsi, dan ciri dari budaya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan chat saya atau ditanyakan di grup kita buat pembahasan minggu depan. Tetap semangat belajarnya.